warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati dengan nomor induk mahasiswa 8598171. Hari ini tepatnya tanggal 7 Mei saya akan melakukan tugas observasi wawancara dan mengamati anak berkebutuhan khusus pada poinnya, yaitu anak-anak buat pendengaran dan atau. Langsung saja, hari ini saya sedang bersama Ibu Salma selaku orang tua anak dari Alvino. Oke. Langsung saja ada yang pertanyaannya, apakah anak mudah memahami instruksi yang diberikan saat kita berikan? Tidak. Apakah sering meminta instruksi diulang kembali kalau kita? Tidak. Bagaimana kemampuan saat mengikuti kegiatan belajar? Kurang, belum bisa sama sekali. Bagaimana kejelasan bicara anak saat berkomunikasi? Kalau dia lagi berkomunikasi, bagaimana jelasannya? Belum bisa juga berkomunikasi, belum bisa sama sekali. Apakah anak lebih sering menggunakan gestur atau bahasa tubuh saat berbicara? Dia peragakan. Iya. Lebih sering menggunakan bahasa gestur. Apakah anak aktif bermain atau lebih sering menyendiri? Kalau dia di rumah, apakah dia lebih sering menyendiri, lebih senang di kamar, lebih aktif bermain? Bagaimana partisipasi anak dalam kegiatan kelompok? Tidak ada sama sekali, karena tidak sosialisasi. Iya. Apakah anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri? Sudah mulai bisa. Seperti contohnya, sudah bisa kencing sendiri, tanpa pamper sudah bisa. Oh gitu. Iya. Apakah anak dapat melakukan gerakan visual dibanding suara? Gerakan visual. Lebih ke visual daripada suara, karena memang keterbatasan tidak bisa bicara. Iya. Apakah anak lebih, bagaimana respon anak terhadap suara keras atau suara pelan? Kalau di saat kita berbicara pelan, bagaimana responnya? Kalau pelan tidak merespon, kalau keras merespon, tapi kadang-kadang. Kalau keras kadang-kadang dia respon, kadang-kadang tidak. Oke. Apakah anak tidak pernah diperiksa atau mendapatkan pendampingan terkait pendengaran? Kita sudah pernah pergi ke dokter di THT. Bagaimana? Pendengarannya normal. Apa dia bilang dokter? Normal, tapi tidak, dia normal, hanya motoriknya yang tidak bisa apa-apa. Apakah anak mudah memahami instruksi yang diberikan saat kita berikan instruksi? Apakah dia memahami? Tidak sama sekali. Apakah anak sering meminta instruksi diulang kembali saat kita ajak dia berbicara? Apakah tidak? Ya. Apakah anak merespon dipanggil dari jarak dekat maupun jauh? Jarak dekat merespon kadang-kadang. Kalau kita panggil, di saat kita panggil satu kali. Bagaimana kejelasan bicara anak saat berkomunikasi? Sama sekali tidak ada. Apakah anak lebih sering menggunakan gestur atau bahasa tubuh saat berbicara? Bahasa tubuh. Dia pakai bahasa tubuh. Misalnya kayak mau minta makan, datang kita di dapur, minta makanan. Kalau kayak ingin buang air kecil, datang kita menuju toilet, antar dia di toilet. Apakah anak aktif bermain atau lebih sering menyendiri? Lebih sering menyendiri, bermain sendiri. Lebih tidak berteman lah begitu. Iya, tidak bersosial. Iya, tidak. Apakah anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri? Mulai bisa seperti tadi yang kayak ke toilet atau minta makan. Tidur, dia tidur sendiri, langsung tidur kalau mengantuk. Ya, oke. Sampai di sini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Ibu Salma, Dik.
sudah menempatkan waktunya untuk saya mewawancarai. Semoga Ibu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dan kesabaran dalam mendidik anak. Baiklah, itulah wawancara dari saya dan Ibu Salma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.